nama aku Lutfia Sashi Kirana, biasa dipanggil Sashi. Aku dari komunikasi angkatan 2018, peminatan kajian media. Nah, hari ini aku diminta untuk cerita-cerita sedikit tentang pengalamanku seputar menulis dan menerbitkan ceritaku. Pertanyaan pertama adalah kesibukan aku akhir-akhir ini apa aja. Berhubung lagi pandemi dan kuliah juga udah selesai, UAS sudah selesai, aku sebenarnya nggak banyak sih kesibukannya. Palingan aku tuh lagi sering masak dan baking gitu di rumah. Terus aku juga sering nonton film dan TV series yang belum sempat aku tonton selama kuliah kemarin. Terus aku juga baru mulai ikut kursus bahasa Spanyol, online course gitu. Terus oh iya pasti nulis sih, tapi kayak ya udahlah ya, kayak itu aku nggak nganggap itu sebuah kesibukan yang kayak wah kesibukan banget. Pokoknya aku lagi nulis cerita yang sekarang aku post setiap minggunya di platform aku di Wattpad. Nah, terus gimana nih awalnya aku suka nulis dan akhirnya bisa diterbitin gitu kan. Pertama-tama mungkin penting untuk dijelasin kalau aku dari kecil emang suka nulis, suka baca buku. Nah, dari aku SD kali aku udah sering baca buku, kayak mamaku juga sering beliin aku buku yang buku anak-anak yang dari Enid Blyton gitu. Terus makin gede aku juga baca Teen Lit-nya Gramedia, mungkin ada yang tahu juga kalau kalian suka baca. Terus pas kelas 7 udah masuk SMP kan nih, so aku dikasih tahu tentang satu platform atau bisa disebut social media ya, namanya Wattpad. Wattpad ini tempat kayak kita bisa nulis, kita bisa baca cerita dari orang-orang. Aku awalnya di situ cuma baca cerita orang lain karena kayak ya bosen lah ya, lumayan kan. Terus tiba-tiba pada suatu hari aku kehabisan bacaan karena waktu itu kan Wattpad tuh masih kecil, kayak maksudnya aplikasinya tuh belum terlalu lama. Akhirnya aku mikir kayak ya udahlah, kenapa nggak gue aja nulis. Aku mikir kayak gitu karena banyak juga cerita yang menurut aku belum dituliskan, baik dari Wattpad atau dari tulisan-tulisan yang kayak udah diterbitin gitu. Pas aku kelas 9 akhir atau kelas 10 awal, ada satu penerbit yang approach aku dan dia bilang mau nerbitin naskah aku gitu deh. Ya, terus kayak ya udah aku akhirnya nerbitin naskah aku di penerbit ini. Ada 2 penerbit dan aku dua-duanya ceritain dari Wattpad aku. Nah, tapi pas aku kelas 11 akhir, kelas 12 gitu, aku ngerasa kayak ini gue tuh bisa terbit karena followers gue banyak dan votes ceritanya banyak, atau emang cerita gue bagus. Kayak aku ngerasa bener guys, cerita gue bagus. Aku kayak mulai mikir-mikir lah kayak gitu. Dan akhirnya pas aku kelas 11, kelas 12 awal, aku udah punya nih satu cerita yang udah selesai. Akhirnya aku langsung kirimin ke salah satu penerbit, yaitu Alex Media Komputerindo. Terus alhamdulillah diterima, dan setelah itu aku juga lebih sering ngirim naskah ke penerbit langsung daripada menerima tawaran, karena aku ngerasa dia juga lebih enak sih. Aku ngerasa kayak oh berarti beneran nih naskah gue bagus gitu sih. Pertanyaan berikutnya, ada nggak sih orang atau hal yang menjadi motivasi terbesar aku untuk terus berkarya hingga saat ini? Sebenarnya nggak ada sih, kayak aku tuh gak punya role model banget untuk masalah nulis. Kayak aku punya penulis favorit, tapi aku nggak ngelihat sebagai role model banget ya. Jadi sebenarnya membuat aku menulis sampai sekarang ya purely karena aku suka aja sih. Dan apa ya, aku tuh ngerasa masih banyak banget hal-hal yang belum dituliskan, masih banyak banget cerita yang belum disampaikan, masih banyak banget topik atau tema-tema atau perspektif yang belum disampaikan dalam tulisan-tulisan ini. Dan aku pengen coba membawa perspektif baru ini terutama ke genre aku, yaitu teen fiction. Karena biasanya di teen fiction itu kan ceritanya maaf ya, kayak dalam tanda kutip shallow gitu. Maksudnya ya udah seneng-seneng doang. Aku nggak mau yang kayak gitu. Aku mau kayak banyak there's so much more than that gitu loh. Dari kehidupan remaja itu nggak cuma tentang romance, nggak cuma tentang lucu-lucuan kayak tentang teman-teman bagus sih, tapi kayak aku pokoknya intinya banyak banget hal yang repetitif di dunia teen fiction ini, dan aku ngerasa masih banyak banget yang bisa kita explore gitu sih. Aku ngerasa kayak gitu, dan itu yang membuat aku tetap menulis sampai sekarang. Terus pertanyaan berikutnya tentang suka duka menulis. Mulai dari duka dulu aja kali ya. Nah, kalau dukanya karena aku ngerasa sedih karena jadi beberapa novel pertama aku ngerasanya kayak ini tuh kurang maksimal
di akunnya. Kayak ini tuh aku tulis pas aku masih SMP, tulisan pertama aku tuh pas masih SMP, dan aku ngerasa kayak ini salah, kayak kenapa aku ngasih tulisan kayak gini ke pembaca aku. Karena aku ngerasa kayak gitu, aku ngerasa bersalah ke pembaca aku karena mereka berhak mendapat tulisan yang lebih bagus dari aku gitu. Dan aku ngerasa apa ya, kayaknya ini kurang ada quality controlnya juga dari entah dari penerbit atau dari editor atau apalah, aku nggak ngerti. Tapi aku juga dalam tanda kutip menyalahkan diri sendiri kenapa aku membiarkan cerita yang seperti ini terbit saat itu. Tapi untuk sukanya sendiri, aku seneng banget setiap kali tulis cerita baru, terus kayak ngenalin tokoh-tokoh aku ke pembaca, terus kayak mereka kayak tokoh ini. Dan itu kayak apa ya, aku tuh merasa semua tokoh-tokoh aku itu bukan sesuatu yang purely fictional gitu loh, lebih ke kayak kita bisa menemukan orang seperti ini di sekitar kita. Dan aku tuh senang saat pembaca aku bilang kayak, oh iya gue tahu orang kayak gini, atau oh iya gue orangnya kayak dia, kayak relate tuh, antara relate dengan tokohnya atau dia kayak oh orang ini realistis kok. Terus aku juga senang karena jadi 2 novel terakhir aku, satu masih upcoming sih, yang satu lagi udah terbit. Aku kerja sama teman aku, dia bikin cover, dia ngilustrasin cover dan ilustrasi di dalam novelnya. Nah ini teman aku juga, anak Kom 18, namanya Gaby. Nah itu aku seneng banget karena selain apa ya, gampang kan brainstormingnya karena kita selalu ketemu di kampus dan segala macam. Aku juga seneng karena kayak apa ya, kayak enak aja gitu kerja sama teman-teman sendiri. Aku juga sebelumnya pernah kerja bareng teman-teman aku, dan pas itu kita bikin teaser buat salah satu novel aku. Aku tuh selalu suka kalau aku bisa melibatkan teman-teman aku dalam proses aku menulis ini atau kayak nerbitin buku kayak gitu. Nah berikutnya kan aku udah nerbitin nih beberapa buku. Terus apa target atau cita-cita? Aku sebenarnya nggak punya kayak target banget mau ngapain lagi ke depannya selain ya udah pasti nulis buku. Aku nggak bisa ngeliat diri aku nggak nulis lagi, itu sih sebenarnya. Terus ya mungkin aku berharap apa yang aku pelajarin di kampus atau hal-hal yang kayak ada di sekitar aku atau apalah itu bisa aku lebih masukin ke dalam novel aku, kayak misalkan tentang isu-isu yang aku concern about atau tentang topik-topik yang mungkin orang-orang masih takut untuk membahasnya. Aku juga berharap aku bisa ya sedikit banyak ngasih substansi lebih untuk novel aku, jadi nggak cuma romance, nggak cuma tentang kehidupan begitu saja gitu. Nah selanjutnya kalau dikaitin sama perkuliahan, gimana caranya aku ngebagi waktu? Intinya adalah menetapkan skala prioritas ya. Kalau aku selama ini aku ngerasa kewajiban aku adalah belajar karena aku masih mahasiswa, dan ya Allah aku dibiayain nih kuliah sama orang tua aku. Sedangkan kayak nah kalau kayak buku tuh kayak orang tua aku tuh nggak terlalu terlibat gitu dalam buku. Mereka mendukung tapi aku lebih ngurusin sendiri gitu sih. Jadi aku ngerasa kewajiban utama aku adalah sebagai mahasiswa. Jadi selama ini aku selalu mengutamakan kayak tugas kuliah dulu, ujian dari kuliah dulu segala macam sebelum buku-buku aku. Terus aku juga nge-treat menulis itu sebagai apa ya, tempat aku buat refreshing, sebagai hiburan aku lah ibaratnya gitu. Kayak refreshing aku adalah dengan nulis. Aku gak merasa terbebani saat aku nulis, itu bukan kewajiban aku. Jadi aku senang-senang aja saat aku nulis. Terus pernah nggak sih ada saat dimana aku ngerasa down? Pernah pastinya ya, karena namanya juga manusia gitu. Karena aku juga jenuh dan stuck saat aku nulis. Terus caranya adalah cara mengatasinya adalah dengan melakukan hobi aku yang lain. Misalkan aku suka nonton film, jadi ya udah aku nonton film dulu. Atau aku suka baking, masak-masak, ya udah aku masak-masak dulu. Biasanya habis itu juga karena aku udah gak jenuh lagi dengan nulis, akhirnya ada ide baru gitu. Terus selain itu aku juga sering ngobrol sama orang-orang atau kayak brainstorming gitu sama orang-orang, kayak ceritain tentang cerita aku sendiri, kayak jadi abis ini dia mau kayak gini. Nah abis itu biasanya kalau nggak ada orang untuk diceritain, aku bikin voice note di HP aku kayak cerita tentang cerita itu, kayak gitulah. Terus atau enggak ini ada chat room yang isinya aku doang, kayak grup lain gitu isinya aku doang, dia udah aku ngetik di situ lah. Nah terus cara lain adalah dengan baca ulang cerita-cerita lama, tulisan-tulisan lama aku. Mungkin kalau kalian yang belum kayak selesai itu satu cerita, bisa juga baca chapter-chapter sebelumnya gitu-gitulah.
itu kalau buat aku sih itu lumayan buat nambahin semangat dan motivasi buat ngelanjutin cerita yang lagi aku share saat ini. Nah terus pertanyaan terakhir nih, kasih pesan untuk teman-teman yang ingin berkarya dalam hal menulis juga. Untuk mencari orang-orang yang menghargai, ibaratnya menghargai karya kamu dan membaca karya kamu itu emang agak susah, dan pasti banyak jatuh bangunnya, baik lika-likunya, baik down-nya, baik capeknya, baik jenuhnya, semua pekerjaan kayak gitu menurut aku. Tapi aku percaya kalau kamu menulis itu, saat aku nulis atau kita semua yang menulis itu nggak sia-sia, pasti ada aja hikmahnya, ibaratnya gitu ya. Terus aku juga percaya kalau nggak ada cerita yang jelek. Tuh sih mindset yang harus ditanamin untuk semua orang yang lagi menulis menurut aku. Walaupun ditolak penerbit atau misalkan diketahui sama orang lain, dianggap apaan sih tulisan lo nggak bagus atau tulisan lo jelek, gak masuk akal gitu segala macam, ya udah nggak apa-apa, karena balik lagi sebenarnya kamu menulis itu untuk siapa. Ingat itu aja sih, kamu menulis untuk diri kamu sendiri, kamu menulis untuk orang lain, kamu menulis untuk memuaskan orang lain atau menarik banyak pembaca, itu kelihatan kok beda-bedanya saat kamu emang nulis dengan tujuan kamu. Aku main nulis karena diri gue sendiri, karena emang gue suka nulis. Itu saat kamu ditolak atau diapain, kamu nggak bakal menyerah gitu aja ini gitu. Dan itu nggak berarti saat kamu ditolak itu nggak berarti cerita kamu jelek. Simpelnya adalah ya udah, mungkin orang-orang ini atau penerbit ini gak sesuai dengan target kamu, target pasar kamu, target audiens kamu segala macam. Terus yang kedua adalah jangan gampang minder saat ngeliat orang lain achievementnya udah di atas. Kayak kembali lagi sih sebenarnya pace orang dan rezeki orang itu beda-beda, dan rezeki itu nggak bakal salah orang. Bagus untuk mereka yang sudah menemukan audiens yang banyak, sudah menemukan rezeki mereka, tapi itu nggak berarti kamu nggak ada, kamu nggak bakal menemukan itu juga. Kamu akan ada fasenya, akan ada fasenya dimana kamu akan ada di posisi orang itu, walaupun mungkin followers kamu gak sebaik dia, mungkin cerita kamu gak seheboh dia, kayak komen atau pembaca kamu gak sebaik dia, tapi kamu akan merasa sudah cukup dengan itu. Akan ada saatnya saat semua orang merasa cukup, gitu aja sih intinya. Mindset lain yang perlu ditanamkan juga adalah setiap cerita pasti akan menemukan pembacanya. Jadi nggak usah sedih kalau pembaca kamu gak sedikit atau kayak social media kamu gak rame. Ya udahlah ya, itu secondary stuff banget. Yang penting adalah kamu senang dengan apa yang kamu lakukan dan kamu merasa cerita gue bagus kok menurut gue sendiri gitu loh. Menurut aku sih kayak gitu. Terus yang terakhir aku kan bilang kalau misalkan ada yang mau nanya-nanya atau brainstorming atau nanya seputar apa yang aku omongin di sini atau nanya tentang hal-hal yang berhubungan ke penulisan, aku selalu open. Bisa hubungin aku di Instagram aja. Ini ditulis nih Instagram. Tanya aja kalau ada yang mau ditanyakan, kalau mau ngobrol atau kayak ya tanya-tanya seputar penerbitan segala macam. Aku selalu open karena aku jarang selama ini ngeliat orang yang genuinely tertarik untuk menulis, terutama di genre teen fiction ini. Jadi aku senang saat ada orang yang nanya ke aku tentang gimana sih cara nulis. Jadi penutupnya aja, closing statementnya adalah menurut aku semua orang itu bisa jadi penulis. Ini klise banget kan, tapi semua orang itu bisa jadi penulis. Walaupun mungkin saat ini kamu ngerasa tulisan kamu kayak tulisan gue gini-gini doang, nggak seru deh ceritanya, bla 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 segala macem. Itu kuncinya gitu loh. Kalau nulis itu menurut aku kuncinya adalah terus-terusan berlatih terus-terusan menulis, cobain segala jenis yang kamu mau, segala genre yang kamu mau, segala tipe karakter yang kamu mau. Nanti akhirnya akan kerasa juga kok kayak, oh gue tuh orangnya kayak gini, gue suka nulis yang kayak gini, tokoh-tokohnya gue suka yang kayak gini gitu. Jadi udah gitu aja. Sekian dari aku, maaf kalau baik yang gak jelas, belibet segala macem. Terus apa lagi ya, semoga video ini bermanfaat dan membantu untuk kalian yang mau mulai nulis, atau ya udah kalian yang menonton aja dan siapa tahu kalian jadi mau nulis dari sini. Semoga kita semua tetap sehat di rumah masing-masing dan semoga pandemi ini cepat berakhir. Terima kasih.